Salam kerahiman. Hari ini 13 Maret kita akan baca dari dua nomor, 1178 dan 1190. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1178. Oh Tuhan, kasihku, aku bersyukur atas hari ini karena Engkau telah mengizinkan aku menimba kelimpahan rahmat dari sumber kerahiman-Mu yang tiada tara. Oh Yesus, tidak hanya hari ini, tetapi setiap saat aku menimba dari kerahiman-Mu yang tiada tara segala sesuatu yang dapat diharapkan oleh jiwa dan raga. 1190. Yesus, dari semua lukaku, laksana dari mata air, kerahiman mengalir kepada jiwa-jiwa. Tetapi luka yang ada di dalam hatiku adalah sumber kerahiman yang tak terselami. Dari sumber ini mengalirlah segala rahmat kepada jiwa-jiwa. Api belas kasih membakar aku. Aku sangat ingin mencurahkan belas kasihku atas jiwa-jiwa. Berbicaralah kepada seluruh dunia tentang kerahimanku. 1178 itu adalah doanya Suster Faustina. Kalau kita simak ya, dia katakan, oh Tuhan. Dia sedang berbicara kepada Tuhan, berdoa pada Tuhan, dan isi doanya adalah dia bersyukur. Dia berterima kasih karena Tuhan izinkan dia untuk menimba kelimpahan rahmat. Tuhan izinkan dia. Begitu pula kita juga bisa berdoa, bisa bersyukur pada Tuhan atas segala kelimpahan rahmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau di sini Suster Faustina bersyukur karena dia diizinkan untuk menimba kelimpahan rahmat dari sumber kerahiman. Tidak hanya hari ini ditegaskan oleh Suster Faustina ya, tapi setiap saat dapat menimba dari kerahiman-Mu. Kita tahu Tuhan itu maha rahim, Tuhan itu maha kasih, bukan pemberian rahmatnya itu harian, tapi setiap saat, setiap kita datang pada Tuhan, kita berserah, kita mohon, Tuhan pasti melimpahkan rahmatnya. Dapat menimba dari kerahiman-Mu segala sesuatu yang dapat diharapkan oleh jiwa dan raga. Segala sesuatu. Jadi kita juga bisa minta segala sesuatu kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik yang kita butuhkan. Di 1190, Yesus katakan, dari semua lukaku, laksana dari mata air, kerahiman mengalir kepada jiwa-jiwa. Dari luka-lukanya Yesus, luka fisik ya, yang kita lihat ada stigmata. Dari tangannya, dari kakinya, dari hatinya, dari kepalanya. Luka-luka Yesus yang kelihatan dikatakan, dari semua lukaku, laksana dari mata air, kerahiman mengalir kepada jiwa-jiwa. Karena Yesus menderita untuk membela kita, untuk keselamatan kita, untuk hidup kekal kita. Tapi dikatakan oleh Yesus, luka yang ada di dalam hatiku. Kita nggak bisa lihat ya. Kita nggak bisa lihat hatinya Yesus di dalam tubuhnya dia. Tapi di sini Yesus memberikan satu konfirmasi. Hatinya juga luka. Dan luka yang ada di dalam hatiku adalah sumber kerahiman yang tidak terselami. Untuk kita bisa tahu, menggali rahmat Tuhan tentang sumber kerahiman yang tidak terselami itu, maka kita harus masuk ke dalam hatinya Yesus. Dan di sana Yesus katakan luka di hatiku. Yang kita bisa masuk, kita bisa mendalami, menyelami, yaitu pada saat jam kerahiman. Pada saat kita mengenang sengsara Yesus yang pedih. Dari sumber ini, mengalirlah segala rahmat kepada jiwa-jiwa. Dari hatinya yang terluka, mengalirlah segala rahmat kepada jiwa-jiwa.
api belas kasih membakar aku. Kembali lagi Yesus mau kasih tahu bahwa cintanya, kasihnya kepada manusia itu menggelora, menggebu-gebu, membakar dia untuk terus menerus disalurkan, diberikan, disebarkan kepada kita semua manusia. Aku sangat ingin. Jadi api yang berkobar-kobar, kasih yang berkobar-kobar itu dia begitu menggelora, begitu gegap gempita ya, begitu antusiasnya karena dia sangat ingin mencurahkan belas kasihku kepada jiwa-jiwa. Dia ingin memberikan belas kasihnya itu kepada jiwa-jiwa dan khususnya pada pendosa-pendosa, pada pendosa yang malang. Pada kita semua manusia berdosa, bukan orang-orang suci. Itu yang Yesus katakan sebagai di mana api belas kasihnya itu membakar dia untuk dia bagikan kepada jiwa-jiwa. Hatiku itu melambangkan keseluruhan kepribadiannya Tuhan, jati dirinya Tuhan yang adalah sang kasih dan sang kerahiman. Berbicaralah kepada seluruh dunia tentang kerahimanku. Itu yang bolak-balik diminta oleh Yesus. Berbicaralah kepada seluruh dunia tentang kerahimanku. Jadi kita harus punya niat, punya tekad untuk mewartakan kerahiman. Nggak usah mulai dengan skop yang luas. Mulai dari diri sendiri, dari lingkup keluarga inti, dari orang sekitar supaya itu seperti efek domino nanti akan makin lama makin menyebar. Orang yang merasakan belas kasih Tuhan pasti dia suatu hari juga tergerak untuk bisa membagikan belas kasih tersebut. Dan orang tersebut juga nanti akan membagikan lagi kepada orang lain sehingga terjadi yang saya katakan tadi efek domino. Perbuatan baik kita dialami oleh orang lain dan orang yang mengalami perbuatan baik tersebut juga akan terus melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau kita kembali ke cerita yang Yesus katakan ya, bahwa dari semua lukaku laksana dari mata air kerahiman mengalir kepada jiwa-jiwa. Jadi ada kerahiman yang mengalir kepada jiwa-jiwa. Ini kita mau lihat satu contoh di diary nomor 988. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya, lebih lengkap. Tapi ringkasnya adalah waktu itu Suster Faustina berdoa untuk seorang imam yang sedang menghadapi masalah. Tiba-tiba terlihat Yesus yang tersalib. Matanya terkatup, tenggelam dalam siksaan. Suster Faustina menyembah 5 lukanya Yesus dan minta berkat untuk imam tersebut. Yesus sangat mengasihi imam itu. Dan Suster Faustina merasa rahmat Tuhan sedang mengalir dari luka-luka Yesus ke atas imam itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus di 1178 atau di 1190, kalau kita baca kembali di 988, memang Suster Faustina merasakan Yesus mengasihi imam tersebut yang sedang bermasalah, yang didoakan oleh Suster Faustina, dan Suster Faustina merasa rahmat sedang mengalir kepada imam tersebut dari luka-lukanya Yesus. Lanjut ya. Tadi dikatakan berbicaralah kepada seluruh dunia tentang kerahimanku. Dikatakan lebih lanjut, anakku, katakan segala sesuatu kepadaku. Bersikaplah tulus dalam berurusan denganku. Beberkanlah semua luka hatimu. Aku akan menyembuhkannya. Dan penderitaanmu akan menjadi sumber kesucian bagimu. Jadi penderitaan itu enggak sia-sia. Jadi buat Bapak Ibu yang sedang mengalami penderitaan, jangan putus asa. Bertahan, bertekun, minta kekuatan dari Tuhan supaya bisa sabar, supaya bisa menghadapi hal ini setahap demi setahap.
Karena di sini Yesus katakan, penderitaanmu akan menjadi sumber kesucian bagimu. Justru kita mengalami penderitaan, kita ini sedang diproses untuk semakin hari semakin menjadi kudus, semakin hari semakin menjadi suci. Yang diharapkan oleh Tuhan, kita datang pada Yesus dengan hati yang tulus. Dikatakan, bersikaplah tulus kalau berurusan dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan, ceritakan semua luka-luka hatimu. Aku akan menyembuhkannya. Nggak ada yang dikatakan oleh Yesus, kalau yang ini saya nggak mau sembuhkan. Nggak, dia katakan, serahkan, beberkan, ceritakan semua luka-luka hatimu dan aku akan menyembuhkannya dengan dasar kalau kita datang pada Tuhan dengan hati yang tulus. Mari dalam masa Prapaskah ini saya juga mau ajak Bapak Ibu mulai kembali merefleksi, melihat apa-apa yang masih belum beres. Serahkan pada Tuhan, Tuhan berjanji akan menyembuhkan segala luka-luka di hati kita. Hati kita menjadi bersih dan ini semua proses kita menjadi semakin hari, semakin kudus di hadapan Tuhan. Itu aja, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan
yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.